Salam. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berbahagia karena kita berhadapan muka dengan Tuhan ya. Haleluya. Melalui pujian kita boleh merasakan hadiratnya. Terlebih melalui firman kita boleh semakin mengenal Dia ya. Puji Tuhan. Kalau kita berkenalan satu dengan yang lain, ketemu terus saling diem, kita nggak ngerti isi hatinya ya. Tapi pada pagi hari ini kita ketemu Tuhan, kita mau dengarkan suaranya, sehingga kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam ya. Puji Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang 3 hal yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman. Salah satunya adalah kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengatasi kebutuhan hidup ya. Semua orang memerlukan kebutuhan hidup ya. Entah itu orang kecil, orang menengah, orang atas, semua membutuhkan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Dan bukan hanya mendengar saat ini, tapi kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Matius 6 ayat 32. Mengatasi kebutuhan hidup. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Matius 6 ayat 32. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Silakan duduk. Ayat ini berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekarang pertanyaannya, saudara mengenal Allah atau termasuk orang yang tidak mengenal Allah? Kalau kita adalah orang yang mengenal Allah, tentu kita beda. Dikatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu apa? Semua itu apa? Ayat 31 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian kita berpikir, apakah aku bangsa yang mengenal Allah tidak perlu mencari semua itu? Bukan. Nanti kita akan periksa bersama-sama ya. Bukan berarti kita terus berdiam diri, bermalas-malasan, menunggu berkat Tuhan dari langit gedebluk. Bukan, ya. Tapi Tuhan mengajarkan jangan khawatir. Karena Bapakmu tahu semua itu yang kamu perlukan, Bapakmu tahu. Haleluya, ya. Bahwa kamu memerlukan semua itu. Loh, kalau Bapak itu tahu, mungkinkah Bapak itu tinggal diam? Tentu tidak. Kebutuhan tiap orang itu berbeda. Ya, kebutuhan anak kecil, kebutuhan anak sekolah, anak kuliah, kebutuhan orang tua beda. Tapi Bapak itu tahu setiap kebutuhan. Nah, kalau kita hanya berfokus mencari kebutuhan, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, itu saja yang kita cari. Maka kita termasuk orang yang tidak mengenal siapa Allah. Karena Allah sudah memposisikan diri sebagai Bapa, dan saudara dan saya diangkat menjadi anak. Dan bangsa yang tidak mengenal Allah tidak punya Bapa yang berkuasa atas alam semesta. Pantes kalau mereka itu hanya berpikir mencari kebutuhan hidup. Haleluya. Saudaraku, sebetulnya kebutuhan hidup saudara, kebutuhan hidup saya bukan hanya soal makan minum,
Tetapi ada sebuah kebutuhan yang seringkali diabaikan. Apa itu? Kebutuhan jiwa, saudara. Kebutuhan untuk kita bisa menikmati damai. Yesus Raja Damai. Itu seringkali kita abaikan. Dan kita cuma fokus mencari kebutuhan yang ada dalam dunia. Sekali lagi firman Tuhan katakan semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya mengenal Allah sebagai Bapa, tahu segala kebutuhan kita. Ya, saudara, hidup ini hanya sebuah perjalanan. Ya, ketika kita lahir dan berjalan terus sampai akhirnya Tuhan panggil kita. Ini adalah sebuah perjalanan, dan ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai. Dan Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Butuh makanan? Nggak ada bekal roti yang sudah habis di perjalanan, Tuhan sanggup turunkan dari sorga. Mereka pengen daging, Tuhan bisa kirim burung puyuh untuk bisa makan daging. Menghadapi musuh, Tuhan berjalan di depan. Ketika menghadapi tidak ada air, gunung batu pun bisa keluar air. Loh, ini loh penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan mau jangan meributkan dengan segala kebutuhan yang kita perlukan di dunia, karena Bapak itu tahu. Tapi mari kita sadar bahwa ketika kita ada dalam perjalanan, jangan lupa tujuan. Tujuan kita bukan hanya endingnya masuk surga, bukan. Tapi tujuan utama kita serupa dengan Kristus. Jadi dalam langkah-langkah perjalanan ini Tuhan menguji, Tuhan menuntun, Tuhan menyingkap bagaimana kuasa Allah. Tuhan mempertontonkan, ini loh aku yang menyertai kamu. Sehingga kita semakin kenal dan segala dosa, kelemahan kita semakin digugurkan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan pada ujungnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang tidak boleh lupa. Ya. Jangan sampai kebutuhan hidup seperti kemarin kita periksa, dilemparkan oleh iblis. Kamu kan lapar, buat batu-batu jadi roti, tapi Tuhan nggak mau. Haleluya. Saudaraku, kebutuhan hidup seringkali menggoyahkan iman seseorang, sehingga mereka mulai bertanya-tanya, Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini sanggup apa enggak? Tetapi ketika kita menjadi anak, kita tahu Bapak kita, Bapak yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kelaparan. Ketika orang-orang mengikut Tuhan, Tuhan bilang beri mereka makan karena aku tidak mau mereka pingsan di jalan. Loh ini loh, sedetail itu Allah memperhatikan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau hidup ini hanya sebuah perjalanan, saudaraku, dan kita tahu Allah yang menyertai perjalanan kita, masalahnya adalah apa yang kita pikirkan. Dalam perjalanan ini loh, yang kita pandang itu Tuhan yang menyertai kita, atau kita melihat kekurangan, kebutuhan, masalah. Nah ini masalahnya. Ya. Dua hal. Kita percaya Tuhan menyertai, atau kita melihat masalah yang besar sampai lupa kalau Tuhan itu menyertai. Sampai lupa kalau Tuhan itu berkuasa untuk memelihara kita. Sehingga orang Israel bisa bersungut-sungut, dan ketika mereka bersungut-sungut, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengirim ular sampai mereka dipatuk dan mati. Haleluya. Saudaraku, kita tidak perlu bersungut-sungut ketika kita sedang mengalami kekurangan. Percayalah ada Bapa yang menyertai kita. Begitu ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Nah, saudaraku, mari dalam perjalanan hidup ini jangan sampai kita kabur akan penyertaan Tuhan. Kabur akan kuasa Allah. Mengapa Tuhan
menghukum atau mengirimkan ular kepada Israel yang bersungut-sungut. Karena sudah berbagai macam kuasa yang mereka sudah alami. Dari sejak keluar masih di tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir. Dan orang Israel tidak ada apa-apanya. Tidak ada tulah. Loh, itu sudah perbuatan Allah. Mereka melihat dalam perjalanan menghadapi laut di belakang musuh, Tuhan membuka jalan. Loh, banyak kuasa Allah yang sudah mereka alami. Sekarang kurang makan saja mereka berteriak dan bersungut-sungut. Menghadapi musuh mereka berteriak, marah-marah sama Musa. Dan Tuhan tidak suka dengan persungutan orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Tapi orang Israel masih picik. Gak bisa melihat, kalau dulu aku disertai Tuhan, kalau dulu aku merasakan kuasa Allah. Kenapa saat ini hanya kurang makan sepiring saja? Mereka marah sama Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya orang Israel itu kenal. Tuhan mau saudara dan saya kenal akan Allah, akan rencananya, akan cara kerja Allah. Haleluya. Ini yang harus kita kenal. Jadi saudaraku, jangan sampai kita cuma tahu Yesus juru selamat, tapi nggak kenal. Kenali dia, bukan cuma tahu. Nah, kenal itu dari apa? Dari firman. Dari mengenal, dari firman kita kenal dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya saudaraku, dalam perjalanan yang jadi masalah, kita percaya penyertaan Tuhan, atau kita lebih memandang masalah yang berat, dan kemudian kita kabur akan penyertaan Tuhan. Ini perlu kita pikirkan, ya. Orang hidup tidak mungkin tidak ada masalah, tapi ketika kita ada masalah, ayo jangan sampai kita kabur. Ada Tuhan yang menyertai kita, ya. Dan Tuhan yang tahu, Tuhan pula yang sanggup untuk membuka jalan. Haleluya. Bagaimana mengatasi kebutuhan hidup, ya? Tadi firman Tuhan ayat pembuka mengatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang saudara dan saya juga punya kebutuhan hidup. Apakah kita tinggal diam? Aku bangsa yang mengenal Allah, udahlah aku butuh ini, butuh itu, diem saja di rumah, nggak bergerak, nggak berusaha? Tentu tidak. Ya, bagaimana mengatasi kebutuhan hidup? Yang pertama, 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Silakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Iya. Jadi ini bagaimana mengatasi kebutuhan hidup? Bukan kita tinggal diam. Selagi kita juga percaya, selain kita juga percaya bahwa Tuhan menyertai, kita tidak boleh malas. Ya, ayat 10 mengatakan bahwa kalau tidak bekerja, jangan makan. Ini loh saudara. Dan ayat 11 menjelaskan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Hidup gak tertib. Apa ini? Hidup gak tertib itu males. Ada kesempatan, peluang untuk bekerja, tapi tidak mau bekerja. Hidup gak tertib. Dikatakan hidupnya tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Bekerja sak karepe dhewe. Lagi mood kerja ya mood kerja, ya. Kalau lagi tidak mood, tidak mau, sekalipun lihat anaknya butuh makan, istrinya butuh makan, tapi nggak mood, ya sudahlah. Wong saya nggak mau lagi, nggak mood kerja. Ini orang hidup tidak tertib. Makanya Rasul Paulus mengatakan yang tidak bekerja jangan makan. Kalau masih sendiri mungkin nggak masalah, baru seorang diri. Tapi kalau sudah berkeluarga,
Apakah hanya mikir perutnya sendiri? Tentu tidak. Dan Alkitab mengatakan, kalau tidak bekerja jangan makan. Bagaimana mengatasi kebutuhan hidup? Tentu harus bekerja. Tidak mengandalkan bantuan orang, tidak mengandalkan, oh anakku kan sudah bekerja, aku tinggal nyadong. Selagi masih punya waktu untuk bekerja, kenapa enggak? Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya bisa melihat banyak orang yang sudah sepuh-sepuh. Kadang-kadang di jalan saya melihat ibu-ibu gendong, sudah sepuh. Nyunggi, gendong, jualan. Saudaraku, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Ya, bukan berarti saudara harus bekerja seperti itu dalam usia lanjut. Tentu tidak, tapi motivasi hidup. Aku selagi ada yang bisa aku kerjakan, aku kerjakan. Melihat pekerjaan di rumah, tentu kita tidak tinggal diam. Ya, mengingat anak-anak yang bekerja mendapatkan uang, aku juga harus memberesi rumah. Begitu kan? Bekerja, haleluya. Yang tidak bekerja jangan makan. Ini konsep Alkitab. Ya, yang tidak bekerja jangan makan dan jangan malas. Selagi ada kesempatan, peluang untuk kita bisa mencari, lakukan itu. Tentu dengan jujur, ya. Dan dikatakan, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini gandengannya, ya, seperti dua mata uang, ya, bolak-balik. Kalau orang itu malas, kerjanya tidak tertib, lanjutannya apa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini gandengannya. Sudah malas, kerjanya agak tertib, dan kemudian isinya mengisi waktu-waktu itu hanya mengurus hal-hal yang tidak berguna. Ya, telinganya diperpanjang ketika mendengar gosip, tapi begitu mendengar firman Tuhan, telinganya mulai layu. Jangan, haleluya. Mari kita menyikapi waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita masih bisa beraktivitas, kita mau bekerja. Ya, puji nama Tuhan. Selanjutnya Rut pasal 2 ayat 2 dan 7. Ini sebuah contoh. Rut pasal 2 ayat 2 dan 7. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 7. Ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Iya, Rut, dia ambil keputusan untuk mengikut Naomi kembali ke negeri Bethlehem Yehuda. Rut sendiri, dia orang Moab. Dia punya sanak keluarga di Moab, punya sahabat handetolan di Moab. Tapi begitu Naomi ingin kembali, sementara suami Rut sudah meninggal, suami Naomi meninggal, dan Naomi ingin kembali ke Bethlehem Yehuda, negeri asalnya. Rut mengikuti. Apa yang diharapkan oleh Rut dari Naomi? Naomi sudah nggak punya apa-apa. Tapi yang dilihat Rut, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku mati di sana. Rut bisa menerima transfer iman dari Naomi, sehingga dia berani tinggalkan tanah kelahirannya, tinggalkan keluarganya yang mungkin masih punya peluang. Rut menikah lagi, Rut hidup penuh kesejahteraan di negerinya, tapi itu tinggalkan. Dia ikut Naomi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Rut ikut Naomi, bisa dibayangkan
nanti aku bagaimana? Naomi sudah tua, masa aku mengharapkan Naomi untuk bekerja demi aku? Ini sudah terbayangkan oleh Rut. Dan ketika tiba di negeri Bethlehem Yehuda, dia bekerja keras. Walaupun dia tahu punya Allah yang hidup. Dia bekerja keras. Dia pamit sama Naomi, biarkan aku mencari gandum. Aku mau ambil guguran-guguran gandum yang jatuh ke tanah, ya, dan akan dia ambil. Karena memang gandum yang jatuh ke tanah itu bagian orang-orang miskin. Jadi ada peraturan dari Tuhan untuk orang Israel, kalau kamu panen dan apa yang kamu panen itu jatuh di tanah, jangan diambil. Karena itu bagian orang-orang miskin, dititori. Nah, Rut lakukan itu. Dari pagi sampai sore kita tadi sudah baca. Tidak berhenti. Haleluya. Saudaraku, Rut bekerja keras. Sekalipun dia tahu ada Allah yang menyertai dia. Dia kenal Allahnya Naomi yang hidup. Tapi dia tidak tinggal diam. Lipat tangan, aku punya Allah. Nanti kan Tuhan pelihara. Kemudian diam saja bermalas-malasan? Enggak. Yang tidak bekerja jangan makan. Haleluya. Ini konsep firman Tuhan. Konsep dari Alkitab. Anak-anak Tuhan tidak boleh bermalas-malasan. Harus bekerja selagi apa yang bisa dikerjakan. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengatasi kebutuhan hidup? Yang pertama, harus bekerja. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan gajimu yang kamu peroleh. Gaji tiap orang tentu beda ya. Tapi cukupkan. Jangan sampai kita berkata, aku gak cukup gitu ya. Kita baca, Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Jadi orang-orang yang mau dibaptis ini, orang tanda pertobatan, tanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Ya, ayat 14 itu pertanyaan seorang prajurit. Prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan memeras dan jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jangan sampai ada seorang yang berkata, aku sebulan coba terima 500.000. Gak cukup Tuhan, gak cukup Tuhan. Kemudian kita terbebani dengan nilai keuangan yang kita terima. Bukan Allah yang besar yang sanggup memelihara kita. Karena perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup saya, bukan karena melihat hanya 500.000 yang saya terima. Tapi perjalanan hidup saudara dan saya adalah dengan mata yang memandang kepada Tuhan. Yang memelihara saudara bukan uang, tapi yang memelihara saudara adalah Tuhan. Haleluya. Sebab itu berapapun yang Tuhan sudah berikan, gaji yang kita terima, cukupkanlah. Ya. Jangan bersungut-sungut, tapi cukup. Terima kasih Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah terima berkat tiap bulan, tiap hari, hitung untungnya, aku dapat sekian. Kemarin dapat banyak kok ya, sekarang kok dapat sedikit, cukup enggak ini ya? Tapi ucapkan syukur. Tuhan, ini berkat-Mu. Kalau ini berkat dari Tuhan pasti cukup. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita melihat satu contoh dari Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran dengar dia. Ya. Walaupun sedikit yang kita terima, tapi kewajiban ini tidak boleh kita abaikan. Berikan kepada Kaisar apa yang
harus kita berikan kepada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang harus kita berikan kepada Allah. Hiduplah dengan bagianmu. Kalau kita cuma berkata, loh, aku cuma sedikit, aku belum bayar ini, belum bayar listrik, belum bayar air. Masa aku harus membayar juga untuk Allah? Tapi saudaraku, firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan bagianmu. Apa yang bukan bagian kita, jangan dirampas. Mungkin kita berkata, Tuhan kan tahu gaji saya sedikit. Yang milik Allah tak pakai aja, Tuhan kan tahu. Ya monggo saja kalau itu pilihan saudara. Dan rasakan apa yang terjadi dalam hidup. Tapi ketika kita hidup sesuai bagian kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Baik, kita baca ayat ini ya. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Silakan. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini saudara, ya, jangan jadi hamba uang. Jangan kita ingin mengejar banyaknya uang yang harus kita terima. Tapi ingat janji Tuhan, sekali-kali aku tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Dan ketika kita hidup dengan bagian kita, yang bukan bagian kita, jangan dipakai. Ketika orang hidup berlaku curang, ya, boleh saja dinikmati hidupnya. Mungkin banyak yang dia terima, tapi itu nggak jadi berkat. Dan bahkan ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Kita merasakan, oh berkat Tuhan yang terima sedikit loh sebetulnya, tapi kok aku bisa hidup? Karena Tuhan yang menolong kita. Jadi bagaimana kita mengatasi kebutuhan hidup? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Pakai yang bagian kita. Yang bukan bagian kita, serahkan. Milik kaisar, pajak-pajak. Jangan sampai kita menunda pajak. Ya, harus kita bayarkan. Milik Allah harus kita bayarkan. Haleluya. Itu cara menggunakan, cara mengatasi kebutuhan hidup. Harus bekerja, cukupkan dirimu dengan gajimu. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau membalas sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini, kalau kita mempekerjakan orang, atau kerjasama dengan orang, jangan sampai bagian orang itu kita tahan. Bahkan ayat itu berkata sampai esok hari. Ada uang yang harus kita serahkan, tapi kita tahan dulu. Besok ditagih lagi, mana bagian saya, upah saya, besok. Ini firman Tuhan bilang jangan ditahan upah orang yang bekerja. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana mengatasi kebutuhan hidup? Sekali lagi, jangan mengambil yang bukan bagian kita. Di Imamat 19 ayat 13 itu menyatakan, mengajar kita. Kalau kita kerjasama dengan orang, apa yang menjadi bagian orang, kita kasih. Sesuai dengan perjanjian. Ya. Lebih baik kita tahan dulu untuk bagian kita, lebih baik bagian orang lain yang kita beri. Seperti itu, jangan meraih keuntungan yang bukan bagian kita. Ini firman Allah. Haleluya.
Mari kita menjalani hidup ini, saudaraku, dengan menggunakan berkat yang menjadi bagian kita. Haleluya. Yang bukan bagian kita, jangan. Haleluya. Saya ini bendahara dari berbagai macam persekutuan, ya. Dan bendahara itu saya kumpulkan, saya pilah-pilah, saudaraku, mana bagian yang harus saya pakai, mana bagian yang semuanya. Haleluya. Semuanya itu ada catatannya. Mungkin saudara nggak tahu apa yang saya pegang dan saya gunakan. Saudara bisa nggak tahu, tapi ada Allah yang melihat saya. Dan kalau saudara mau ngecek keuangan, ada bukunya, ya. Saudara bisa lihat pengeluaran untuk apa saja. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jangan menggunakan yang bukan bagian kita. Dan ternyata Tuhan penolong. Tuhan tidak meninggalkan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Filemon 1 ayat 18 dan 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu diriku sendiri. Ya, ini ceritanya Paulus dan kirim surat kepada Filemon. Filemon itu adalah orang yang dimenangkan oleh Rasul Paulus sehingga percaya Tuhan. Nah, Filemon ini kaya. Dia punya seorang hamba yang namanya Onesimus. Ternyata Onesimus ini tidak jujur. Kemudian di penjara, ketemulah dengan Rasul Paulus di penjara. Walaupun kasusnya beda, ya. Onesimus di penjara karena tidak jujur. Kemudian Paulus di penjara karena Injil. Nah, ketemulah Onesimus, hambanya Filemon ini, ketemu dengan Rasul Paulus. Dan kemudian diinjili oleh Paulus dan Onesimus percaya kepada Tuhan. Kemudian Paulus berkata, tanggungkanlah utangnya Onesimus itu kepadaku. Tanggungkanlah. Jadi saudaraku, kalau utang itu harus apa? Bayar. Rasul Paulus melihat Onesimus ini tidak mampu bayar utangnya, wes tak tanggung. Dan Rasul Paulus mengingat, jangan sampai kamu berkata bahwa aku kamu juga utang sama saya. Kata Paulus ayat bagian terakhir tadi. Bahwa kamu hutang pada saya itu dirimu sendiri. Kamu sudah diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Nah, Paulus menggarisbawahi hutangnya Onesimus itu dia yang mau membayar. Karena Paulus berpikir utang itu harus dibayar. Jangan sampai ketika utang kemudian karena tidak ditagih-tagih dianggap awes lupa. Tidak ditagih berarti lunas. Enggak. Ya, saudaraku, menggunakan uang dengan baik yang bukan bagian kita. Ketika kita utang, kita harus membayar. Ya, walaupun orang itu mungkin tidak menagih karena bosan. Setiap ditagih, besok, dan menghindar terus. Lama-lama, wong mau ngambil uangnya sendiri kok sepertinya mau minta-minta. Dan akhirnya berhenti tidak menagih. Yang hutang, wis beneran. Orang ditagih iki, wis lupa. Enggak, saudara. Jadi mari kita perhitungkan yang bukan bagian kita, jangan diambil. Mungkin tidak ada orang tahu, tetapi Tuhan lebih tahu. Berapapun yang bukan bagian kita, ayo kita selesaikan. Haleluya. Persembahan-persembahan kolekte, persembahan di ketenger, nggak ada orang tahu. Saya mau pakai apa, nggak ada orang tahu. Tapi saya punya catatan sendiri karena Tuhan melihat. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi kebutuhan hidup, ikuti jalur firman Allah. Bekerja, selagi kita masih bisa bekerja. Cukupkan
dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan yang ada pada orang lain. Kita menarik, kita ingin lebih untung. Tidak. Tapi kita punya tanggung jawab yang bukan bagian kita, jangan diambil. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini prinsip kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak memikirkan jauh yang lebih tinggi. Ketika Tuhan menakari kita berkat 1 gelas, pakailah itu. Jangan melihat orang lain kok diberkati 1 panci. Karena apa? Kebutuhan mereka lebih banyak. Dan kalau Tuhan memberkati kita 1 gelas, nikmati saja. Haleluya. Dan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, kita mencukupkan diri dan tidak melupakan apa yang menjadi bagian orang lain. Tuhan adalah penolongku. Kita akan melihat bahwa sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak membiarkan kamu. Kalau saudara ingin firman ini nyata dalam hidup kita, ayo kita hidup sesuai firman. Jangan mengambil bagian orang lain. Asal ada makanan, pakaian cukup. Jangan melihat pagi ini aku kok makan sama sambal tempe tok. Tapi kalau itu disertai dengan sukacita, puas ya. Tadi malam anak-anak makan, saya sambelkan tempe, habis juga. Walaupun cuma sambal tempe. Saya senang, saudaraku, tidak mencari yang aneh-aneh. Haleluya. Nah, saudaraku, asal ada makanan, pakaian cukup. Kita tidak berpikir yang lebih tinggi. Roma 12 ayat 3b. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Jadi nggak usah mikir orang lain kok diberkati lebih, aku kok cuma begini. Tidak, ya. Ini prinsip hidup untuk bisa dicukupi oleh Allah, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Haleluya, ya. Puji Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Anak-anak saya sejak kecil ketika membutuhkan sesuatu, ingin beli sesuatu, saya rem dulu, ya. Saya rem dulu. Sampai hari ini terbiasa untuk tidak mengeluarkan apa-apa yang tidak perlu sesuai dengan keinginannya. Tapi seandainya ada kebutuhan yang nilainya tinggi, kalau memang itu diperlukan, nggak masalah, itu harus dikeluarkan. Tapi kalau itu menurut keinginan kita, haleluya, kita pikir ulang, ya, jangan kesusu. Wah, temanku pakai baju seperti itu. Wah, temanku pakai sepatu yang 1 juta lebih harganya. Aku kok cuma begini. Kalau memang itu berkatmu, kenapa? Dan jangan sampai kita memikirkan yang lebih tinggi dari kemampuan kita. Mungkin kita melihat anak-anak kita, iya ya, kasihan anakku, teman-temannya pakai sepatu yang mahal-mahal. Dengan berusaha utang sana utang sini supaya anakku bisa selevel dengan teman-temannya. Saya tidak pernah mengajar itu kepada anak-anak saya. Kalau kamu cukup dengan ini, Tuhan memberkati ibu dengan ini, pakailah itu. Waktu masih SD, saya sangoni uang itu 300 rupiah. Ya. Teman-temannya sangunya 1.000, 2.000. Dia cerita, Bu, itu loh temanku sangune 2.000. Kamu mau? Ya maulah, disangoni 2.000. Kamu ikut sama orang tuanya temanku. Kalau ibumu cukupnya bisa kasih ini, ya sudah, bersyukur.
Jadi sampai hari ini terbiasa untuk mengelola berkat keuangan, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak memikirkan yang jauh lebih tinggi. Saya tidak pernah berkata, kasihan ya anak saya, teman-temannya dulu, wah bisa jajan enak-enak, anak-anakku kok enggak bisa. Kemudian saya kasih dengan usaha saya. Enggak pernah. Dan saya mau ngajarkan, ini kemampuan yang Tuhan sudah berikan, udah pakai aja. Haleluya. Nah saudaraku, mari kita belajar. Asal ada pakaian pakai, ada makanan pakaian cukup. Tidak usah memikirkan lebih tinggi dari kemampuan kita. Menguasai diri. Haleluya. Ini yang ketiga, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi kebutuhan hidup? Harus bekerja. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Asal ada makanan pakaian cukup. Hidup sesuai takaran yang Tuhan berikan. Yang keempat, gunakan berkat keuangan secara tepat. Ya. Kita baca Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Iya. Supaya orang-orang kita belajar memenuhi kebutuhan hidup, supaya tidak berdosa, ya. Titus 3, sebentar, saya belum menemukan. Titus 3 ayat 14, ini nasihat, haleluya. Mari saudaraku, ketika kita tidak membaca Alkitab, kita tidak ngerti isi Alkitab. Ya, bacalah dengan teliti, banyak hal yang menjadi pelajaran buat kita, ya. Biarlah orang-orang kita, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup. Lakukan pekerjaan baik. Yang tidak baik tadi apa? Tadi apa yang tidak baik? Tidak tertib bekerja, ya, dan tidak mau bekerja sesuai moodnya, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu pekerjaan yang tidak baik. Biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Kalau nggak pokok, dipikir ulang untuk dikeluarkan, ya. Dipikir ulang. Kalau itu nggak pokok, kalau sepatu jebol bisa dijahit, jahit dulu. Kecuali punya uang untuk beli, nggak masalah, ya. Memenuhi kebutuhan yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi gunakan uang tepat pada sasaran. Bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Haleluya. Kalau itu keinginan, di skip dulu. Dipikir ulang. Ini perlu apa enggak? Penting apa enggak? Begitu ya. Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Seringkali ketika kita menerima berkat secara nyata, itu jumlah nominalnya cuma sedikit, kita berpikir, Tuhan kan tahu kalau saya tidak bisa mempersembahkan. Tapi kita melihat janda ini, dia tidak mempersembahkan uang yang banyak jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Janda ini tidak punya apa-apa, cuma uang mung-mungan. Dia mempersembahkannya seluruh hidupnya. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa ketika kita menerima jumlah sedikit, kalau kita nggak bisa mempersembahkan, yaitu memang pengelolaan. Tapi ketika hati kita membara, aku ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan. Nggak peduli yang lain beri banyak, aku bisanya cukup sekian.
Dan itu dilihat oleh Tuhan, nilainya jauh lebih besar di hadapan Tuhan. Haleluya. Seandainya tidak ada uang sama sekali, ya memang Tuhan tahu. Dan kita tidak perlu berpura-pura untuk memberikan persembahan. Gak usah. Lakukan dengan hati yang murni, yang tulus. Haleluya. Jadi ketika Tuhan memberkati kita walaupun cuma sedikit. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, kita masih bisa menyisihkan. Mana yang harus aku persembahkan. Makanya ada peraturan di Perjanjian Lama. Orang yang kaya mempersembahkan korbannya mungkin dengan lembu, dengan kambing. Tapi orang yang tidak mampu hanya dengan burung tekukur. Yang lebih murah. Tuhan tidak mengatakan, oh iya kamu nggak kuat beli kambing, udahlah kamu nggak usah persembahan, nggak apa-apa. Tuhan tidak menghapus aturan persembahan. Tapi Tuhan memberi peraturan, kalau kamu tidak mampu beli kambing, beli lembu, kamu bisa beli burung tekukur. Haleluya. Jadi aturan persembahan itu untuk melatih hati saudara, hati saya. Bagaimana cinta kita dengan Tuhan. Bagaimana kita sadar bahwa apa yang sudah aku terima, ini bukan kuat dan gagahku. Tapi ini karena Engkau yang memelihara. Jadi kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Gunakan berkat secara tepat. Haleluya. Kalau beli jajan melebihi persembahan bisa. Tapi untuk persembahan kita berkata, aku nggak punya. Mari kita gunakan berkat yang kita terima dari Tuhan dengan tepat. Ya. Kisah 8 ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, ini menggunakan uang untuk kemegahan diri. Ya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk megah-megahan, saudara, tapi untuk kebutuhan hidup. Ya, jangan sampai digunakan untuk megah-megahan. Ini ceritanya seorang Simon, tukang sihir. Dia percaya Tuhan dan kemudian melihat rasul-rasul itu menumpangkan tangan kepada seseorang mendoakan, orang itu dipenuhi Roh Kudus. Sampai berkali-kali Simon melihat, enak juga ya. Cuma numpangkan tangan, orang itu dipenuhi Roh Kudus. Wah. Kemudian dia bilang kepada Petrus, aku akan bayar berapapun, beri aku kuasamu, supaya ketika aku menumpangkan tangan, orang itu juga dipenuhi Roh Kudus. Apa jawab Petrus? Binasa kamu dengan uang. Uang hanya untuk membayar, membeli kuasa yang dimiliki oleh Petrus. Dan rasul-rasul ini memiliki kuasa, bukan membeli. Tapi ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada rasul-rasul. Dan Simon merasa, aku punya duit. Aku bisa beli kuasa itu. Oh no. Haleluya. Mari saudaraku, ini tentang Simon yang ingin melihat orang, yang ingin dilihat orang. Wow. Aku bisa loh menumpangkan tangan dan orang itu dipenuhi Roh Kudus. Atau mungkin aku bisa loh menumpangkan tangan sehingga orang itu sembuh. Jadi dia mau mengambil kemuliaan Allah. Tapi biarlah kita menggunakan uang ini bukan untuk uang. Bukan untuk kemegahan kita. Haleluya. Jangan sampai mungkin anak laki-laki ketika ingin melihat, wah calon suamiku ini punya uang duit banyak gitu ya. Kemudian aku pingin loh tas yang branded ya, mungkin harganya sampai 10 juta. Satu tas itu loh saudara. Ada loh yang harganya sampai 10 juta. Wow. Ya, kemudian dengan aku enggak mau dilihat rendah. Aku enggak mau dilihat rendah oleh perempuan ini. Aku mau belikan sekalipun harus membayar utang.
Jangan menggunakan uangmu untuk kemewahan, untuk hal yang lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Ini cara menggunakan keuangan, kebutuhan hidup. Karena ketika kita bicara soal kebutuhan hidup, tidak bisa lepas dari keuangan. Jadi bagaimana kita mengatasi keuangan itu? Gunakan berkat itu dengan tepat. Jangan untuk hal-hal karena keinginan kita. Haleluya. Tapi gunakan secara tepat. Puji Tuhan. Mari kita percaya akan janji Allah yang menyertai kita. Dan kalau kita kenal siapa Allah kita, kita tidak akan khawatir ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Karena Tuhan yang menyertai, Dia akan memampukan kita. Dia Allah yang sanggup mencukupkan kita dengan segala kekayaannya. Filipi 4 ayat 19, silakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. Ya. Sebentar. Filipi pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut. Haleluya. Allah itu akan memenuhi keperluan kita menurut apa? Loh, siapa yang lebih kaya dari Allah? Gak ada. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam siapa? Yesus Kristus. Siapa di sini yang tidak punya Yesus Kristus dalam hidupnya? Pantas kalau dia khawatir. Tapi saudara dan saya di sini punya Yesus Kristus. Allahku akan memenuhi segala, bukan sebagian, segala keperluan menurut kekayaan. Kalau saya tidak bisa mencukupi kebutuhan anak saya sesuai dengan kekayaan saya, nggak bisa, saya nggak punya kekayaan. Yang ada pada saya bisa saya cukupkan. Tapi kalau kita punya Allah, Dia punya segalanya. Dia akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita sadari, saudaraku, ketika kita menghadapi keperluan kebutuhan dalam perjalanan hidup ini, ada Allah yang menyertai kita. Sehingga setiap hari kita cuma berkata, aku hidup hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Mari kita juga berseru, Tuhan, pegang tanganku dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Supaya aku tidak kabur tentang Engkau yang penuh kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama.